Pintu teater 1 telah dibuka. Bagi Anda yang telah memiliki karcis, silakan memasuki ruangan teater. Aku akan mengatakannya. Sebentar nak, sebaiknya jangan. Kenapa? Aku akan mengatakannya ya. Jangan. Akan kukatakan. Duh, ngeyel. Jangan. Di balik pegunungan terdapat sebuah desa yang damai. Di sana terdapat sumber daya alam sangat melimpah. Kehidupan warganya juga sangat harmonis. Sementara itu, di balai desa sedang diadakan pertemuan oleh kepala desa bersama semua warga desa dan para pejabat desa. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari yang saya hormati, mengawali sambutan saya dalam pertemuan ini, perkenankan saya mengajak saudara-saudara sekalian. Marilah kita panjatkan puji syukur yang sedalam-dalamnya kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Berkat rahmat, karunia, dan petunjuknya, kita semua dapat berkumpul dan bertatap muka di balai desa ini. Saudara-saudara sekalian yang saya hormati, tak lupa pula saya sampaikan terima kasih kepada bapak-bapak, ibu-ibu, dan saudara semua perangkat desa atas kehadirannya. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari sekalian, akhir-akhir ini pengaruh dari luar sudah mulai masuk ke desa kita yang damai ini. Warga dan perangkat desa sekalian, marilah kita menjaga keharmonisan desa kita yang indah ini, desa yang harmonis ini, dengan tidak membawa pengaruh-pengaruh dari kota. Marilah kita menjaga keluhuran desa kita. Jangan sampai desa kita ini dirusak oleh orang-orang kota. Jangan sampai pikiran kita diracuni oleh paham-paham barat. Saya menghimbau kepada warga sekalian untuk tetap mempertahankan budaya desa kita ini. Kita harus mensyukuri anugerah yang telah diberikan Tuhan kepada kita dengan menjaga dan melestarikannya. Warga sekalian, tidak sepantasnya kita menodai identitas desa kita ini. Saya menolak keras segala sesuatu yang dapat mengubah adat istiadat desa yang kita cintai ini menjadi rusak dan terpengaruh budaya-budaya dari luar. Saya meminta warga sekalian tidak menerima segala sesuatu dari luar desa kita ini. Dan kepada para pejabat desa, saya tugaskan untuk mencegah masuknya benda-benda yang mencurigakan dan lebih selektif kepada orang asing atau orang baru yang datang ke desa kita ini. Kami nggak boleh menerima semua benda dari luar desa ini, Pak. Tidak boleh. Semuanya, Pak. Semuanya. Pak Kepala Desa. Ya, ada apa? Pak, kami menerima laporan bahwa hari ini desa kita kedatangan para mahasiswa dari kota. Mau apa mereka ke sini? Mereka mengatakan mereka ke sini untuk mengajar dan membagikan buku kepada anak-anak dan pemuda-pemuda untuk kita, Pak. Buat apa mereka mengajar dan membagikan buku kepada anak-anak dan pemuda-pemuda desa kita? Anak-anak desa sudah cukup pintar dan bisa mandiri. Desa kita juga sudah memiliki sekolah kok. Buat apa mereka harus jauh-jauh datang dari kota ke desa kita ini? Mereka pikir guru-guru di sini tidak bisa mengajar apa? Saya rasa
Tujuan mereka ke sini sebenarnya bukanlah untuk mengajar. Tujuan mereka ke sini adalah untuk mempengaruhi anak-anak di desa kita ini. Apa iya, Pak? Mereka mengatakan tujuan mereka ke sini untuk membuka pengetahuan anak-anak desa kita ini, Pak, tentang dunia. Halah, pengetahuan tentang dunia, pengetahuan tentang barat, begitu. Tidak tahu, Pak. Dasar kau, mau saja dibodohi anak kemarin sore. Jangan biarkan mereka masuk ke desa kita. Tapi Pak, Ada apa lagi? mereka sudah mengatakan mereka sudah mendapatkan izin dari pusat, Pak. Yang benar kamu, jangan bercanda. Iya, Pak, saya tidak bercanda. Wah, desa kita bisa terancam. Awasi terus mereka selama berada di desa ini. Apa sebegitunya mengancamnya kedatangan mereka, Pak, ke sini? Bukankah tujuan mereka ke sini baik, Pak? Untuk mengajar dan membagikan buku kepada anak-anak di desa ini. Siapa tahu dengan membaca buku dan diajar oleh mahasiswa-mahasiswa dari kota itu, anak-anak di desa ini bisa mendapatkan pengetahuan yang lebih baik. Pengetahuan-pengetahuan terkini tentang dunia luar. Terlebih lagi, kebanyakan guru di sekolah-sekolah di desa ini sebenarnya harusnya sudah pensiun. Pasti pelajaran yang mereka ajarkan masih seputar tentang pelajaran yang diajarkan pada zaman kita dulu, Pak. Apa kita tidak biarkan saja mahasiswa-mahasiswa itu mengajar anak-anak di sini agar mereka mendapatkan pengetahuan yang sesuai dengan zaman mereka ini, Pak? Jangan sok tahu kamu. Mau-mau saja kamu termakan omongan orang-orang kota itu. Mereka dapat merusak adat istiadat desa kita, tahu kamu. Mereka akan meracuni kita dengan budaya dari barat. Kita akan dicekoki makanan dari barat agar kita mudah dibohongi. Mengerti kamu? Iya, Pak. Maaf. Baiklah, akan saya awasi mereka. Nah, begitu dong. Baiklah, kamu awasi mereka terus ya. Baik, Pak. Mahasiswa-mahasiswi dari kota pun tiba di desa. Asisten kepala desa diperintahkan oleh kepala desa untuk menyambut kedatangan mereka. Selamat datang mahasiswa-mahasiswa sekalian. Selamat datang di desa kami yang indah ini. Aduh, terima kasih Pak. Terima kasih atas sambutannya. Terima kasih kami telah diberikan izin untuk mengajar di desa ini. Ya, terima kasih kembali. Tapi kalian tidak boleh lama-lama di desa ini ya. Loh, memangnya kenapa Pak? Jangan banyak nanya. Masih banyak mahasiswa yang mau mengajar di desa ini. Listnya masih panjang banget. Mengerti kamu? Oh, banyak yang antri ya Pak. Sepertinya saat kami mengurus izin di pusat, tidak ada yang mau mengajar di desa ini Pak. Aduh, kamu itu jangan banyak protes. Data di kota itu tidak valid. Pejabat di sana kan cuman kerjanya makan dan tidur saja. Mana sempat mereka memasukkan data yang valid. Kamu mengerti valid tidak? Memangnya valid itu apa Pak? Kok malah nanya balik? Valid itu... valid itu... ya itulah pokoknya. Itu apa Pak? Kok malah nanya lagi? Jangan nanya dong. Saya kan jadi bingung. Aduh iya Pak, maaf. Maaf. Saya ngambek nih. Ya sudah, saya ke balai desa dulu. Banyak urusan yang harus saya selesaikan. Mahasiswa-mahasiswi tersebut menyiapkan buku-buku yang mereka bawa untuk dibagikan kepada anak-anak dan pemuda desa. Anak-anak dan pemuda desa mulai berdatangan antusias mengambil buku yang dibagikan mahasiswa-mahasiswi.
Tono, anak kepala desa, juga tidak ketinggalan ikut mengambil buku-buku yang dibagikan secara gratis itu. Bolehkah saya membawa pulang buku ini? Oh, silakan Mas, silakan. Sambil sepuasnya buku yang kami sediakan. Kalau saya boleh tanya, dari mana semua buku ini berasal? Oh, buku-buku ini kami dapat dari sumbangan sesama teman-teman mahasiswa dan ada juga hasil sumbangan dari pemerintah. Kenapa kalian mau jauh-jauh datang dari kota ke desa kami yang sangat jauh dari keramaian ini? Ya, sudah seharusnya kami berbagi kepada teman-teman di sini. Kami ingin berbagi kepada teman-teman di sini agar tidak mudah dibohongi oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Mendengar kabar tentang mahasiswa-mahasiswi yang datang ke desa, Koncung, pemilik tambang emas di desa, mendatangi rumah kepala desa. Dengan tergesa-gesa, ia menuju rumah kepala desa. Pak Kades. Ya, sebentar. Ada apa ya Pak Koncung? Sepertinya penting sekali. Begini Pak, saya baru saja mendapat kabar bahwa ada mahasiswa yang datang ke desa ini untuk mengajar dan membagikan buku. Apakah itu benar Pak Kades? Tenang Pak Koncung, tenang. Iya benar, kabar tentang kedatangan mahasiswa dari kota itu benar. Beberapa harian lalu mereka tiba ke desa ini. Aduh, Bapak gimana sih? Kok mereka dikasih masuk sih Pak? Nanti kalau mereka memberitahu warga tentang tambang emasnya gimana dong? Maaf Pak Koncung, saya tidak bisa berbuat apa-apa. Mereka mendapatkan izin dari pusat untuk mengajar dan membagikan buku di sini. Saya tidak mungkin menolak kedatangan mereka. Nanti kalau ditanya oleh pusat, saya harus jawab apa? Saya kan jadi bingung nanti harus menjawab apa. Kalau saya menolak kedatangan mereka kemari, nanti saya malah dicurigai oleh pusat. Nanti saya ditangkap Densus 88. Loh kok Densus 88? Itu loh yang korupsi-korupsi itu. Itu KPK Pak, bukan Densus 88. Oh iya itu maksud saya, iya. Lalu bagaimana ini Pak? Tenang Pak Koncung, saya akan mencari cara supaya mahasiswa itu kembali lagi ke kota dan tidak memberitahu soal tambang itu. Anda yakin Pak Kades? Tenang saja, akan saya bereskan Pak Koncung. Baiklah, saya percayakan semua kepada Pak Kades. Pak Koncung, tenang saja, masalah ini akan saya bereskan secepatnya. Baiklah. Kalau begitu, saya permisi dulu ya Pak. Buru-buru sekali Pak Koncung. Iya nih, soalnya saya masih banyak urusan yang harus diselesaikan Pak. Sekali lagi saya permisi dulu ya Pak. Ya, hati-hati Pak Koncung. Mahasiswi yang melihat kejanggalan dengan adanya tambang emas di desa, berencana akan membuat diskusi dengan warga tentang bahaya tambang tersebut bagi alam desa. Tono, anak kepala desa, antusias dengan rencana itu. Ia bergabung dengan mahasiswa-mahasiswi untuk mempersiapkan acara. Diskusi apa yang sedang kita persiapkan ini? Oh, kami akan mempersiapkan diskusi tentang bahaya tambang emas di desa ini. Memangnya ada apa dengan tambang emas itu? Ya, tambang emas itu berbahaya bagi lingkungan desa ini. Berbahaya? Apa iya? Tapi kata ayahku, tambang emas itu dapat memakmurkan desa. Memang benar tambang tersebut dapat memakmurkan desa. Tapi jika penambangan dilakukan secara legal dan bijak. Apakah penambangan di desa ini ilegal dan tidak dilakukan dengan benar? Ya, sebenarnya secara kasat mata saja tambang tersebut telah terlihat mengeksploitasi alam secara berlebihan. Wilayah hutan dibabat secara terus-menerus untuk mencari emas. Sementara limbahnya langsung dibuang ke sungai. Bisa merusak ekosistem.
Dan dari dasar itu, kami mencoba untuk mencari tahu apakah tambang emas tersebut memiliki izin. Setelah ditelusuri, tambang tersebut tidak memiliki izin alias ilegal. Oh, saya baru tahu hal itu. Selama ini, saya rasa hal itu wajar-wajar saja dan tidak akan berpengaruh buruk bagi desa ini. Kalau begitu, diskusi ini harus segera digelar agar semua warga juga menjadi tahu bahaya tambang itu bagi desa. Di balai desa, kepala desa bersama asistennya menyusun rencana untuk mengusir mahasiswi dari desa. Kita harus segera memikirkan cara untuk mengusir mahasiswa itu. Harus diusir nih, Pak. Ya iya dong, harus. Kenapa tidak diomongin baik-baik saja, Pak? Tidak bisa. Kenapa tidak bisa, Pak? Kita harus menggunakan sistem. Sistemnya dengan cara mengusir ya, Pak? Diam kamu, jangan banyak tanya. Iya, Pak. Galak banget deh Pak Kades ini. Bagaimana ya caranya agar mahasiswa itu pergi dari sini? Bagaimana ya, Pak? Malah bertanya balik, kamu pikirkan juga. Iya, Pak. Maaf. Kita suruh warga saja yang mengusir mereka. Alasan warga mengusir mereka, Pak? Mereka kan sudah mencampuri urusan desa ini terlalu jauh dan berusaha mempengaruhi pemuda-pemuda di desa ini. Jadi, kita suruh saja warga mengusir mereka. Oh, begitu ya, Pak. Iya, sekarang kamu bilang ke warga tentang hal ini. Baik, Pak. Menerima perintah dari kepala desa, asisten kepala desa tersebut beranjak pergi menemui warga dan mengajak warga mengusir mahasiswa-mahasiswi dari kota yang datang ke desa. Warga yang akhirnya terpengaruh ajaran tersebut berencana membubarkan acara diskusi yang akan diadakan mahasiswa-mahasiswi. Setelah mempersiapkan segala hal, acara diskusi yang digelar oleh mahasiswi pun dimulai. Tono, sebagai pemuda asli desa yang mengikuti acara tersebut, diminta membuka acara. Selamat pagi Bapak-bapak, Ibu-ibu, saudara-saudara sekalian. Pagi ini kita akan melakukan diskusi seputar desa kita tercinta ini. Saya mengucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman kita dari kota yang telah peduli kepada desa kita ini. Jangan datang jauh-jauh dari kota, mengajar, membagikan buku, dan kini mengadakan diskusi yang akan membuka wawasan kita. Sekali lagi, terima kasih. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari sekalian, tanpa berpanjang lebar lagi, dengan memanjat syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, marilah kita memulai diskusi ini. Sebelum diskusi benar-benar dimulai, tiba-tiba dari kejauhan terdengar suara gerombolan orang mendatangi tempat diskusi digelar. Bubarkan acara ini. Acara ini menyesatkan warga. Kalian pergi dari desa ini. Kalian hanya mengganggu saja di sini. Pergi. Loh, ada apa ini? Kenapa kami disuruh pergi? Aduh, kalian tidak boleh berada di desa ini lagi. Kalian menyebarkan paham yang menyesatkan bagi desa ini. Menyesatkan? Apa yang menyesatkan dari yang kami bagikan pada desa ini? Kami tahu tujuan kalian ke desa ini sebenarnya bukanlah untuk mengajar pemuda-pemuda di desa ini. Kalian tahu, kalian ingin mencuci otak mereka, generasi harapan desa kami, agar meninggalkan adat-adat istiadat desa ini. Kalian pasti ingin mereka hidup ke barat-baratan dan melupakan budaya desa ini. Tunggu dulu, apa dasarnya kalian mengatakan begitu? Tujuan kami adalah untuk berbagi kepada penduduk desa ini, dan kami juga ingin berbagi pengetahuan agar warga desa di sini tidak mudah dibodohi oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.
Tapi kenapa kalian mencampuri urusan pertambangan di desa kami? Kalian mau minta bagian ya? Oh tidak, sama sekali tidak. Kami sebenarnya tidak ada niatan untuk mencampuri urusan desa ini. Hanya saja sebagai orang yang berpendidikan kami merasa terpanggil dengan kondisi yang kami lihat di desa ini. Itu tentang tambang emas itu. Hah? Memangnya ada apa dengan tambang emas itu? Tambang emas itu kan memberi kami pekerjaan. Tambang emas itu memberikan desa kami kesejahteraan. Dengan kepala desa juga telah memfasilitasi pekerjaan kami supaya pekerjaan kami semakin baik katanya. Tunggu dulu, kepala desa? Jadi kepala desa sudah mengetahui tentang penambangan ilegal ini? Ya iyalah, dia sangat mengetahuinya karena ia yang mengizinkan penambangan di desa ini itu dilakukan. Wah, berarti kepala desa inilah otak dari semua ini. Tahukah bapak-bapak, ibu-ibu sekalian bahwa penambangan ini sangat berbahaya bagi lingkungan desa? Penambangan ini dilakukan tanpa izin dan mengeksploitasi alam desa ini secara berlebihan. Itulah mengapa kami sangat peduli. Aduh, kami tidak menyangka selama ini kepala desa membohongi kami. Dia mengatakan kami tidak boleh kontak dengan dunia luar agar kami mudah dibodohi seperti ini. Kami menyesal telah menolak dunia luar. Kami takut bahwa dunia luar meracuni identitas kami, tapi ternyata dunia luarlah yang menyadarkan kami bahwa di dalam sinilah terdapat racun itu sebenarnya. Kami tidak ingin seperti katak dalam tempurung lagi. Kami ingin terbuka dengan dunia luar agar tidak terjadi hal-hal seperti ini lagi. Warga yang akhirnya sadar dengan kebusukan kepala desa pun akhirnya melaporkan kepala desa kepada polisi. Setelah kepala desa ditangkap, pemilik tambang emas juga ditangkap berkat pengakuan kepala desa. Lahan tambang itu kini tertutup dan warga kini sangat terbuka dengan dunia luar. Berkat terbuka dengan dunia luar, kini desa itu jauh lebih maju. Hal itu membantah anggapan warga selama ini tentang dunia luar yang hanya bisa merusak. Demikianlah penampilan dramatic reading dari kelompok 2 dengan naskah berjudul Katak Dalam Tempurung karya Andreas Tommy Kurniawan. Berikut pemeran-pemeran naskah drama ini. Philip Stephen Mursalim, kelas 11-2, nomor absen 13, sebagai Tono. Albert Julius Ramahalim, kelas 11-1, nomor absen 1, sebagai Kepala Desa. Justin Griffin, kelas 11-1, nomor absen 10, sebagai Asisten Kepala Desa. Ian Wijaya, kelas 11-1, nomor absen 13, sebagai Warga Desa. Diora Leticia, kelas 11-2, nomor absen 11, sebagai Mahasiswi. Rafael Benedict Manuel, kelas 11-2, nomor absen 14, sebagai Poncung.